Selamat berjumpa kembali bersama saya Saifun Fikri. Bahagia rasanya kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran matematika khususnya tentang permutasi. Pada kesempatan kali ini, permutasi ini merupakan kelanjutan dari materi faktorial. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita sehingga semoga apa yang kita lakukan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, siapkan alat tulisnya, siapkan semuanya untuk menyongsong materi permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan syarat R itu kurang dari atau sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari N unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi nanti kita permutasi ini adalah tentang mencari cara untuk menyusun. Kita lanjutkan. Permutasi disimbolkan dengan huruf P besar. N ada di sebelah kiri bawah, R di sebelah kanan bawah. Nah, kalau kalian menjumpai di suatu textbook N ini ada di sebelah atasnya R, ya itu boleh dan benar, tidak masalah ya. Nah, kali ini kita gunakan aja yang N itu yang ada di bawahnya P. Nah, besarnya permutasi R unsur dari N itu adalah sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Materi faktorial jelas, ini sangat penting, makanya sudah dibahas sebelum materi permutasi. Perhatikan contoh berikut. 3 buah buku yaitu fisika disimbolkan dengan F, kimia disimbolkan dengan K, dan matematika disimbolkan dengan M, akan disusun secara berjajar. Jadi saya rasa kalian bisa memahami situasinya. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun 3 buku tersebut. Jadi dari buku fisika FKM ini akan disusun. Misalkan FMK boleh, FKM boleh, KMF dan sebagainya. Nah, ada berapa cara? Nah, berikut ini akan jabarkan kemungkinan susunan 3 buah buku pada soal ini. Yang pertama FKM, fisika dulu. Kimia sama matematika ini ditukar, maka didapatkan susunan pertama dan kedua. Yang ketiga kimia di depan. 4 juga kimia di depan, fisika dan matematika ditukar, maka didapatkanlah susunan ketiga dan keempat. Nah, yang terakhir tinggal matematika yang di depan, fisika dan kimia saling bertukar, maka didapatkan susunan yang kelima dan keenam. Jadi ada berapa? Maka jawabannya ada 6 buah susunan buku. Secara matematis, banyaknya cara untuk menyusun 3 buah buku adalah 3 faktorial. Kalau bukunya 5 faktorial. Bukunya 10 faktorial. Ya, selamat menghitung. Semakin besar faktorial, ya semakin lumayan hitungannya. Nah, kita gunakan sekarang permutasi. Bukunya ada 3, maka N sama dengan 3. Disusun 3, maka R sama dengan 3. Maka sehingga permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. Yang depan ini punya N, yang belakang punya R. 3 faktorial sama dengan 0 faktorial. Ingat bahwa sifat faktorial 0 faktorial itu nilainya 1. Bagaimana bisa? Silahkan kalian putar kembali video tentang faktorial. 3 faktorial itu 6 dibagi 1 hasilnya 6.
bagaimana? Matematika memang mudah. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai tertanam dalam benak kalian matematika itu seperti bulan yang ada di langit, kita hanya bisa menatap tanpa bisa menggapai. Kayak anak muda aja ya. Matematika itu dekat di hati, mudah digapai. Kita masuk pada contoh kedua. Dalam kelas akan dibentuk pengurus yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Kebetulan di sini contohnya hanya 2 saja, yaitu ketua dan sekretaris. Nah, di soal lain bisa juga nanti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Nah, itu SOP-nya sama saja walaupun banyak keterangan-keterangan. Don't worry ya, yang penting peganglah SOP-nya baik-baik. Lalu kemudian banyak calon pengurusnya, ada 7 anak. Jadi akan dibentuk apa tadi? Ketua dan sekretaris. Nah, calonnya ada 7. Yang ditanyakan bukan siapa yang terpilih ya enggak. Berapa banyak formasi pengurus yang dapat dibentuk. Misalkan anaknya itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi susunannya misalkan AB, ketuanya A, sekretarisnya B. Bisa AC, AD, AE, AF, AG, banyak sekali. Ya kalau dijajarkan satu-satu, nah untuk tugas lumayan itu. Enggak perlu ya. Kita gunakan aja permutasi. R ini sama dengan 2. Dari mana? Ketua dan sekretaris. Sedangkan banyaknya calon itu ada 7, berarti itu adalah N. Maka permutasi 2 unsur dari 7 unsur sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial. Mungkin ada yang pertanyaan, dari mana tahu Pak ini soal permutasi? Permutasi itu kalau kita balik, kita tukar, itu menghasilkan susunan yang berbeda. Contoh ketuanya A, wakilnya sekretarisnya B. Sekarang kita tukar posisinya. B itu ketua, A itu sekretaris. Sama apa tidak? Sama Pak. Ya orangnya. Jabatannya berbeda. Jadi AB dengan BA itu dihitung 2. Karena berbeda walaupun abjadnya sama-sama A dan B. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu pasti itu permutasi ya. Itu cara untuk mengenali permutasi. Ya kalau sekarang masih mudah, kenapa? Karena ini materi permutasi, pasti permutasi. Tapi nanti pada saat ada materi berikutnya, nah itu lebih harus berhati-hati dalam menentukan apakah itu permutasi apa atau bukan. Baiknya kita lanjutkan lagi. Jadi kita tahu bahwa kenapa sih kok soal ini permutasi seperti itu. Nah, untuk menghitungnya kalian sudah paham. 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita jabarkan yang atas. Maka permutasi 2 unsur dari 7 unsur sama dengan 7 kali 6 kali 5 stop. Dikasih tanda faktorial. Yang penyebutnya juga tetap. Nah, tinggal kita bagi saja. Maka hasilnya adalah 42. Masa Pak nggak percaya? Yuk jajarkan aja nak. Cara jajarkannya begini. Misal banyaknya calon ini kan ada 7, misalkan A, B, C, D, E, F, G. Nah silahkan mulai dijajarkan. Nomor 1 AB, 2 AC, 3 AD, 4 AE, 5 AF, 6 AG. Sudah, ketuanya yang A sudah. Sekarang ketuanya yang B. BA, B, nggak mungkin BB ya.
BP kan nggak mungkin, masuk ketua dan sekretarisnya sama. Setelah BA ya BC, BD, BE, dan seterusnya. Silakan dihitung, mudah-mudahan ketemu 42. Kita berlanjut ke contoh berikutnya. Sebuah tim penyuluh terdiri atas 3 dokter dan 4 ahli gizi. Semua anggota tim penyuluh duduk berjajar di depan peserta penyuluhan. Jadi di depan ya semuanya, berarti ada 7 orang. Berapa banyak kemungkinan posisi duduk jika? Nah ini syaratnya, ini syarat. Kalau dijumpai syarat ini ya kita harus apa ya, memperhatikan betul-betul syaratnya. Jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi. Nah karena berselang-seling ya gampang. Kalau berselang-seling ya berarti 7 diputer-puter kan gitu ceritanya. Nah sekarang bagaimana pembahasannya? Banyak kemungkinan susunan dokter. Nah, dokter ini kan dipermutasi. Maka dokter itu permutasi 3 dari 3 unsur. Maka sama dengan tadi sudah. Nah, untuk ahli gizi karena ada 4, ya permutasi 4 dari 4. Banyaknya kemungkinan posisi duduk jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi adalah 3 P 3 dari 3 dikali P 4 dari 4 sama dengan 3 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 kali 24 sama dengan 144. Mana yang susah di sini? Tidak ada ya. Untuk faktorial sekali lagi, bagi yang masih merasa kesulitan, silahkan diputar kembali video tentang faktorial. Contoh yang ketiga, ini kita ambil model yang lain lagi. 9 buku terdiri atas 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia akan disusun dalam suatu barisan pada rak buku. Ini kisahnya hampir sama dengan contoh di awal. Nah, ini ada syaratnya. Jika setiap jenis buku tidak boleh terpisah dalam barisan tersebut. Maksudnya, walaupun ini ditukar tempatnya, tapi matematika itu harus ngerombol. Maksudnya nanti 4 buku matematika ini yang ditukar-tukar. Fisika juga ditukar-tukar, kimia juga ditukar-tukar gitu ya. Nah, nanti matematika bisa di depan, fisika di tengah, kimia di belakang. Nanti fisika di depan, matematika di tengah, kimia di belakang. Jadi permutasinya ada 2 tahap. Yang pertama tahap masing-masing bagian. Nah, yang tahap yang kedua masing-masing bagian ini dipermutasikan lagi. Gitu ya. Yang pertama, banyak susunan ketiga jenis buku. Jadi 3 buku itu disusun. Kita tidak menghitung, lupa matematika 4 itu nanti. Jadi yang pertama dari jenis bukunya dulu. Ada berapa matematika, fisika, dan kimia. Maka didapatkan 6 cara menyusun. Nah setelah itu baru kita ambil perbagian. Buku matematika ada 4, maka 4 faktorial. 3 buku fisika ya 3 faktorial 6. 2 buku kimia 2 faktorial yaitu 2. Nah baru semuanya digabung. Maka banyak susunan buku 6 kali 24 kali 6 kali 2 hasilnya 1728. Mosok tuh Pak kok banyak betul? Ya dihitung aja toh nak. Ya dihitung. Kalian ambil aja 4 buku, kalian tulis aja M1 sampai F4. Tambah lagi buku 3 lagi F1 sampai F4 dan
kimianya K1 K2 sudah jejer-jejerkan, mudah-mudahan ketemu 1728. Iya ya, nanti kisahnya itu kayak Bang Toyib, nggak pulang-pulang, maksudnya nggak selesai-selesai nyusun. Selip 1 selesai, banyak bukunya kok, 9 teler itu kalau kalian menyusun satu-satu. Yo udah yes, yakin bahwa hal apa ya, hitungan kita ini yes. Mudah-mudahan sampai contoh kalian sudah mendapatkan gambaran tentang permutasi. Jadi yang membuat perbedaan itu jika ada syarat. Nah, sekarang kita menapak ke lebih tinggi lagi, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maksudnya bagaimana? Untuk lebih jelasnya, lihatlah mari kita bahas permasalahan berikut. Berapa kata dapat dibentuk dari huruf-huruf A, S, A, S? Kalau kita baca asas, A sama, S sama. Kalau diputar-putar kan sama ya, sama-sama S-nya, kecuali diberi S1 dan S2 itu beda. Kalau hanya S saja ya sama. Nah, sekarang susunannya, mari kita coba kita susun. Karena itu kan sedikit aja ya, hanya 4 huruf saja. Dan sama. Yang pertama jelas asas. Oke. Nah, sekarang AS yang belakang kita tuker jadi asa. Oke. Nah, sudah, karena yang 2 belakang ini sudah tidak ada lagi, nah, berarti huruf yang kedua yang kita ganti. S sudah habis, sekarang kita ganti yang A. S, S. Oke, paham ya? A-nya geser ke depan. S, S. Apakah ada lagi yang A-nya di depan? Selain asas, ASSA dan AASS, ada lagi? Ini Pak, A yang di nomor 2 pindahkan aja ke depan. Ya itu kan sama saja. Sama-sama A itu ya. Ya dibolak-balik, ditukar depan belakang ya, tetap aja A. Nggak ada lagi ya, nggak ada. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang yang depan adalah S. SASA, sasa. Oke, sudah. Yang berikutnya lagi 2 belakang kita tuker jadi SAAS. Oke. Nah, sekarang yang keenam, yang kedua A ini kita ganti dengan S, maka SSAA. Ada lagi? Nggak ada ya, kelihatannya banyak. Tetapi setelah kita jajarkan, ya, ternyata hanya ada 6. Kenapa bisa terjadi? Karena ada huruf yang sama, yaitu A dan S. Nah, jadi ada 6 kata yang dapat dibentuk. Nah, sekarang secara permutasi, bagaimana caranya? Nah, permutasi kalau ada yang sama gampang. P sama dengan N faktorial. N ini banyaknya. Ada berapa? 4. Dibagi K1. K1 ini maksudnya yang sama. Dia sama A, ada 2 ya, nanti 2 faktorial. Dikali, ada lagi yang sama, ada, yaitu S. 2 faktorial, seperti itu. Nah, jadi permasalahan ini bisa kita tulis 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kalau yang sama 3 atau 4 Pak, misalkan berapa kata dapat dibentuk dari huruf-huruf matematika? Wah, cocok itu. Hurufnya ada 10, jumlah hurufnya ya 10. M sama, matematika itu. A sama, ada berapa A di situ ya? Nah, dibagi berapa? 10 faktorial. Wow, melenger itu kalau ngitung. Tapi zaman dahulu kala itu pernah muncul itu di ujian nasional soal itu, berapa kata dapat dibentuk dari huruf pada kata matematika. Wah, lumayan.
Ya, kita lanjutkan hitungannya. 4 faktorial 24, 2 faktorial ya 2. 2 kali 2, 4. 24 dibagi 4, 6. Bagaimana? Beres ya? Boleh Pak saya pakai menjajarkan? Boleh. Nah, benar, tidak salah. Boleh saya pakai aturannya Pak, permutasi? Ya boleh. Jadi kedua cara ini bebas kalian gunakan. Ya, tapi ya lihat dulu kalau hurufnya itu panjang atau banyak seperti matematika, ya jejer saja nanti seperti Bang Toyib, nggak selesai-selesai. Kalau panjang banyak sekali, gunakan aja aturannya, gitu ya. Jadi silahkan kalian menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diketahui. Itu matematika, nak mengajarkan kita untuk cerdas. Sumber dayanya yang ada begini, kita menggunakan cara begini, gitu loh ya, sehingga bisa dihasilkan hasil yang maksimum. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memahami konsep-konsep matematika, enak kok nak. Hidup itu lempeng, enak ya, nggak ada lagi kok yang ngapusi orang tuh, nggak ada. Kok panjang lebar ya. Kita lanjut pada bentuk permutasi selanjutnya. Mudah-mudahan ini bentuk permutasi yang terakhir. Nggak ada lagi nak selain ini. Siklis itu melingkar seperti siklus ya kalau dalam bahasa biologi. Maksudnya melingkar itu bagaimana? Ya biasanya itu ada beberapa orang duduk mengelilingi meja, duduk di suatu lapangan, tapi bentuknya itu melingkar. Matematika itu begitu, nah orang duduk aja diurusi. Itu ya itulah matematika itu. Saya suka matematik, ada aja kisah itu. Nah sekarang kita perhatikan, ada 3 orang duduk di meja yang berbentuk bundar. Kalau di sini itu, kalau di daerah kantin nggak ada, di warung nggak ada ya, rata-rata bentuknya itu kotak atau persegi panjang. Berapa banyak susunan duduk yang dapat dibentuk? Yo, kok 3 kan 3 Pak, berarti 3 faktorial. 3 faktorial berarti ada 6 ya. Mari kita lihat gambarnya. Misalkan A ada di sini di sebelah kiri, B ada di kanan, C di bawah. B ada di sebelah kiri, C ada di kanan, A ada di bawah. C ada di kiri, A ada di kanan, B di bawah. Kelihatannya ini berbeda, kelihatannya. Tetapi itu hanya penyebutan saja. Yang pertama saya sebutkan A, B, C. Yang kedua saya sebutkan B, C, A. Kelihatannya beda. Tetapi mari kita lihat siapa dekat siapa. Oke ya, kita mulai. A, ini A, sebelah kanannya B. Nah sekarang ini A. A, lihat urutan panahnya. A, setelah itu ketemu B. B ketemu C. Apakah sama dengan yang pertama? A ketemu B. Muter lagi ketemu C. C muter ketemu A. Nah yang ketiga ini, kita mulai dari A. A-nya sini ya. Muter ketemu B. Muter ketemu C. Maka susunan ketiganya ini sama. Jadi bukan letaknya yo. Kalau letaknya yo repot nah. Kalau kalian hitung letaknya ya tak hingga banyak. Geser sedikit dihitung, geser sedikit dihitung. Kakinya geser sedikit dihitung. Yo nanti bukan permutasi itu. Dipahami ya. Jadi ini bukan masalah duduknya itu geser sedikit nanti dihitung ya enggak. Tetapi yang di sebelahnya siapa? Itu maksudnya. Ya seperti kalau kalian duduk di kelas, itu siapa sebelahnya, itu maksudnya di situ. Oke, paham ya? Jadi A, B, C. Nah ini saya sebutkan A duluan. Coba ini saya sebutkan A juga. A, B, C.
Yang ketiga A ketemu B, B ketemu C, jadi sama. Jadi ketiganya ini dihitung 1. Yang sekarang perhatikan yang ini. A ketemu C, nah ini beda. Tadi yang pertama kan A ketemu B, nah sekarang A ketemu C, C ketemu B. Ini B dulu baru A. Apakah beda? Ya tunggu dulu. Mari kita mulai dari A, jangan dari B. Nanti persepsi kita makin apa ya? Wah, nggak jelas. Jadi mari kita mulai dari A. A ketemu C ketemu B sama. A ketemu C lalu ketemu B sama. Nanti jangan ngawur, Pak. Ini panahnya saya rubah, Pak. Ya walah, ya repot. Nah. Jadi kelihatannya 6, setelah kita sortir hanya dapat 2 susunan yang dapat dibentuk. Nah, jadi paham ya? Nah, di dalam permutasi maka permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Sangat gampang, nak. Karena apa? Tidak ada syarat. Nanti kalau ada syarat, dengan syarat nah itu silahkan dipikir dengan seksama. Nah sekarang untuk N sama dengan 3, ini ceritanya 3 orang tadi, maka permutasinya sama dengan 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Kalau kalian disuruh menggambarkan, ya ini gambarnya 1 dan 2, ini yang gambarnya A, B, C, lalu yang kedua A, C, B, udah nggak ada yang lain. Kita ke contoh 4. Dari sejumlah siswa terdiri atas 3 kelas siswa kelas X, kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12. Akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah setelah ini syaratnya. Apa syaratnya? Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Maksudnya begini, kalau ketuanya kelas 11, maka wakilnya dan sekretarisnya harus kelas 10. Nah sekarang pertanyaan, bisakah ketua itu dari kelas 10? Bisa, Pak. Salah. Kalau ketuanya kelas 10, maka wakilnya harus kelas 9. Karena ketua itu lebih tinggi dari wakil dan sekretaris. Kelas 9 kan ada di sebelah yang pakai putih biru. Jadi tidak akan terjadi ketua itu dari kelas 10 karena ada syarat ini, ketua harus dari kelas yang lebih tinggi. Kita mulai. Mari kita mulai. Yang pertama, jika ketua dari kelas 11, ini ya langsung 11 karena tadi kelas 10 nggak mungkin ketuanya ada di situ, paham ya? Oke. Nah jika ketua dari kelas 4, maka ketua itu ada 4 pilihan. Kenapa? Karena kelas 11 itu terdiri dari 4 siswa. Beres. Makanya kenapa soalnya dibuat angka yang berbeda, supaya siswa kalau tracking itu nggak pusing. Jadi yang di tracking itu bukan hanya corona, pasien corona ya enggak, tetapi ya bilangan pun perlu kita tracking. 4 itu dari mana? Di tracking di soalnya. Saya ulang lagi, jika ketua dari kelas 11, berarti pilihan ketua itu ada 4 pilihan. Oke ya. Nah kalau selanjutnya wakil dan sekretaris itu kan harus dari kelas 10, berarti ada 3 siswa. 3 disusun 2 ketua dan sekretaris, maka permutasi 2 unsur dari
3 unsur. Dipahami, bisa pahami ya. Di ketuanya ada 4 pilihan, wakil ketua dan sekretarisnya ada permutasi 2 dari 3 unsur. Wes, ini hanya masalah pemahaman, nak. Nah, sekarang jika ketua itu dari kelas 12. Kelas 12 ada 5, berarti ada 5 pilihan untuk ketuanya. Nah, untuk wakil ketua dan sekretaris boleh dari kelas 10, boleh dari kelas 11. Maka dijumlahkan 3 dan 4. Hasilnya 7 siswa. Dari 7 siswa ini akan dibuat susunan untuk wakil ketua dan sekretaris. Jadi susunannya ada 2. 2 dari berapa? Dari 7. Maka dibuat permutasi 72. Enggak ada masalah ya. Nah, jadi kalau sudah ini baru kita hitung secara keseluruhan. Maka banyak cara memilih pengurus OSIS sama dengan 4 ya. Ini tadi yang dari kelas 11. Ini ketuanya ada 4, wakil dan sekretaris permutasi 23. Ditambah, nah kalau yang kelas 3 5 kali permutasi 72. Tinggal kita, kalau sudah begini tinggal kita hitung aja. 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial, ditambah 5 dikali 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial. Jadi saya himbau untuk hitungan mohon jangan sampai ada kekeliruan. Rasanya itu sakit hati apabila kita salah dalam menghitung. Kita sudah paham konsepnya, tetapi dalam perhitungan terdapat sedikit kecelakaan. Wah, itu yang bikin kita ini merasa sakit. Oke, lanjut. Yang untuk yang suku yang pertama, 3 kurang 2 1. 1 faktorial ya 1. 3 faktorial ya 6. Maka 4 kali 6. Satunya tidak perlu ditulis. Ditambah 5, 7 faktorial kita wujudkan, kita jajarkan 7 kali 6 kali 5 ini stop. Kenapa stop? Karena penyebutnya ini 5, nanti bisa kita bagi. Kok bisa, Pak? Silahkan lihat materi kembali, melihat kembali materi faktorial. Nah, 5 faktorial bisa kita bagi. Maka tersisa 7 kali 6 berapa? 42 kali 5. Maka sama dengan 24 ditambah 42 kali 5 210 dijumlahkan 234. Banyak, Pak ya, banyak, nak. Orang anggotanya aja loh banyak, ada 4, ada 3, ada 5, berapa? 12. Ya banyak, itu kalau dibolak-balik diputar-putar orangnya ya banyak. Mudah-mudahan soal ini semakin menambah pemahaman kalian tentang permutasi. Susah ya, Pak? Iya, enggak susah, nak. Susahnya itu apabila kita masih baru pertama mengenal. Jangan lupa istiqomah. Kalau nggak di istiqomah, nanti jadi isikam isiku. Masuknya mudah, keluarnya juga mudah. Ya jangan lupa, nak, istiqomah. Jadi banyak cara memilih pengurus OSIS adalah 234 cara. Ini masih contoh lagi. Semoga dengan banyak contoh itu ya semakin mempermudah kita dalam belajar matematika. Nah, ini sekarang tentang rapat anggota dewan. Wah, ini bos. Rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Banyak betul ya. Berarti ada berapa semuanya, nak? Ada 6 orang. 6 ya.
ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Semuanya ada 6. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini cerita tentang meja bundar. Apakah ada syaratnya? Kalau nggak ada syaratnya, so sweet. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris tuh kan. Jadi ketua itu harus diapit oleh wakil ketua dan sekretaris. Jadi yang boleh berputar itu ketua, sekretaris, wakil dan sekretaris. Jadi wakil bisa di sebelah kiri ketua atau di sebelah kanan ketua. Baik, mari kita mulai. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipandang sebagai satu unsur. Ini karena ada syarat tadi, ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Maka ketiganya itu dipandang sebagai satu unsur saja. Sehingga permasalahannya menjadi permutasi siklis dari 1 ditambah 3. 3 itu dari mana? Di tracking ke soal. 3 itu dari anggota dewan, ada 3. Sementara ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipandang sebagai satu unsur. Kenapa? Karena ada syaratnya. Sehingga didapatkan 4 unsur. Oke ya, itu sudah jelas ini. Nah, sekarang mari kita bahas yang ketua itu. Banyak susunan duduk di ketua di antara wakil ketua dan sekretaris ada 2 faktorial. Dipahami ya, 2 faktorial. Karena 3 orang, ketuanya di tengah, maka yang pindahkan yang samping kiri dan samping kanan. Yang pertama wakil di kiri, sekretaris di kanan. 1. Nah, sekarang tukar posisi, sekretaris di kiri, wakil di kanan, berarti ada 2. Ketuanya nggak ikut pindah. Maka banyaknya susunan duduk dari ke-7 anggota DPRD adalah, nah tadi kan 4 unsur, berarti 4 dikurang 1. Ini siklisnya, baru dikali dengan banyaknya susunan duduk ketua tadi, yaitu 2 faktorial. Maka sama dengan 6. 6 ini dari mana? Kita tracking. Dari 4 kurang 1 faktorial. 4 kurang 1 itu jelas 3. 3 faktorial adalah 6. 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Pak, contohnya kok gampang, soalnya itu kok mulai agak ribet. Ya bukan masalah ribet, nah ini hanya pengembangan aja supaya nanti ke depannya kalau kita memiliki suatu masalah, kita bisa menginventarisir apa-apa sih yang diketahui, persyaratannya apa-apa, bagaimana gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Ingat bahwa soal ini hanya bertujuan untuk supaya apa yang kalian pahami itu makin dalam, tersimpan dalam memori otak, dalam benak, dalam bahasa Indonesia benak atau dalam pikiran, sehingga tidak mudah lepas. Nomor 4. Nah, kenapa ini nomor 4? Soal pendalaman materi nomor 1 ada dalam video kaidah pencacahan. Ada soal cuma 1, cuman A, B, C, D. Nah, soal nomor 2 dan 3 itu terdapat pada faktorial. Jadi nanti silakan kalian urutkan nomornya supaya nanti jelas. Di nomor 1 ada di kaidah pencacahan, 2 dan 3 ada di faktorial. Nah, untuk permutasi nomor 4. Berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata corona? Itu ya, mudah saja.
Nomor 5, ada 3 kelompok siswa, yaitu kelompok penggemar matematika 3 siswa, penggemar bahasa Inggris 2 siswa, dan penggemar ekonomi 4 siswa. Jelas ini. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini berarti siklis. Nah, ini ada syaratnya, dan syaratnya setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah kecuali kelompok penggemar ekonomi. Jadi ekonomi itu boleh misah, boleh diputer-puter, boleh misah sendiri, sembarang pokoknya duduknya. Sementara yang matematika dan bahasa Inggris nggak boleh pisah. Aneh-aneh Pak ya, itulah anak matematika itu. Jadi kalau semakin kita mendalami matematika itu ada keasikan tersendiri. Apalagi kalau kita sudah bisa memecahkan suatu masalah, ya muncul senyum mengembang, kita merasa nyaman, kebahagiaan itu selalu langsung muncul gitu yo. Zaman-zaman sekarang ini karena bahagia itu rasanya kok jauh dari diri kita. Ada yang protes, saya Pak belajar matematika nggak bahagia kok malah stres. Ya memang ada. Nah, kenapa ya? Karena mungkin belajarnya itu kurang fokus, kurang konsentrasi. Jangan mudah menyerah, nah. Jangan mudah menyerah. Kalau buntu ya hubungi yang kalian anggap bisa. Jangan dipikir sendiri. Itu yang bikin stres. Berapa banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar? Nah, silakan kalau nanti kalian lihat kembali cerita tentang meja bundar. Yang nomor 6, wah ini gampang aja ini. Sebuah losmen mempunyai 8 kamar yang disewakan. Suatu hari, losmen tersebut menerima 3 tamu. Berapakah banyaknya cara untuk menempatkan tamu-tamu tersebut dalam kamar? Ya gampang ya, gampang aja nak. Ya tamunya misalkan A, B, C, kamarnya 8, ya A di kamar pertama, B kamar kedua, C kamar ketiga, yang kedua di kamar pertama, kedua, dan keempat. Nah itu permasalahannya, jawabannya bagaimana. Akhirnya kita sampai pada penghujung kebersamaan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah menyempatkan waktu sehingga tercapailah pertemuan kita pada saat ini. Saya doakan semoga orang tua kalian di rumah, keluarga kalian terlalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, selamat belajar.